kotaknya, kita lanjut ke dalam paket penjualannya. Dalam kotak kemasannya, kita akan mendapatkan satu unit headphone yang dibungkus rapi dengan cover plastik berwarna putih, buku petunjuk penggunaan, sebuah kabel aux male-to-male 3.5 mm sepanjang 47 cm, dan satu buah kabel charging Type-C to Type-A sepanjang 12 cm. Sisanya nggak ada apa-apa lagi dalam kotak penjualannya. Pada bagian desain, produk ini sendiri menawarkan 4 varian warna, yaitu hitam, putih, beige, dan pink, dan unit yang kita review kali ini adalah varian yang warna hitamnya. Kemudian secara tampilannya, headphone ini masih kelihatan elegan dan simple, yang berwarna full hitam dengan matte finish di seluruh bagian bodinya. Lalu kalau kita mulai dari bagian atas, headphone ini memiliki headband yang terbuat dari bahan plastik, namun secara grip powernya cukup pas dan solid di kepala. Jadi nggak terlalu longgar, tapi juga nggak ngerasa ngepres banget. Kemudian headbandnya ini menggunakan bahan plastik yang dilengkapi dengan busa pada sisi dalamnya, yang dipisahkan dengan adjuster di kedua sisi bertipe stepping yang bisa kita adjust banyak 8 step, sehingga dapat disesuaikan dengan ukuran kepala kita. Dan karena headphone ini wireless, headphone-nya ini tidak memiliki kabel yang mengganggu, sehingga ini masih oke lah buat teman-teman yang suka ngalungin headphone di leher. Walaupun headphone-nya ini tidak terlalu nyaman ya digantung di leher, tapi setidaknya bisa kita adjust lah ke posisi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti untuk penanda driver headphone-nya, kita dapat menemukan huruf L dan R di dekat adjuster pada headband-nya ini, yang menjadi penanda posisi driver dari headphone-nya ini. Lanjut ke bagian earcup-nya, headphone-nya ini menggunakan earcup berbentuk oval, yang terbuat dari bahan yang sama dengan headband di seluruh bagian luarnya. Pada sisi kanan, hanya terdapat logo Lenovo berwarna silver, barulah pada sisi kiri terdapat logo ThinkPlus berwarna silver, port AUX, port USB Type-C, tombol on-off, tombol next previous yang sekaligus tombol menaikkan dan menurunkan volume, tombol playback, serta lampu indikator. Beralih ke bagian dalam earcup-nya, ini sudah dilengkapi dengan bantalan telinga yang terbuat dari bahan busa dan dibalut dengan bahan kulit sintetik yang memiliki tekstur cukup lembut. Pada bagian desain, produk ini sendiri menawarkan 4 varian warna, yaitu hitam, putih, beige, dan pink, dan unit yang kita review kali ini adalah varian yang warna hitamnya. Kemudian secara tampilannya, headphone ini masih kelihatan elegan dan simple, yang berwarna full hitam dengan matte finish di seluruh bagian bodinya. Lalu kalau kita mulai dari bagian atas, headphone ini memiliki headband yang terbuat dari bahan plastik, namun secara grip powernya cukup pas dan solid di kepala. Jadi nggak terlalu longgar, tapi juga nggak ngerasa ngepres banget. Kemudian headbandnya ini menggunakan bahan plastik yang dilengkapi dengan busa pada sisi dalamnya, yang dipisahkan dengan adjuster di kedua sisi bertipe stepping yang bisa kita adjust banyak 8 step, sehingga dapat disesuaikan dengan ukuran kepala kita. Dan karena headphone ini wireless, headphone-nya ini tidak memiliki kabel yang mengganggu, sehingga ini masih oke lah buat teman-teman yang suka ngalungin headphone di leher. Walaupun headphone-nya ini tidak terlalu nyaman ya digantung di leher, tapi setidaknya bisa kita adjust lah ke posisi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti untuk penanda driver headphone-nya, kita dapat menemukan huruf L dan R di dekat adjuster pada headband-nya ini, yang menjadi penanda posisi driver dari headphone-nya ini. Lanjut ke bagian earcup-nya, headphone-nya ini menggunakan earcup berbentuk oval, yang terbuat dari bahan yang sama dengan headband di seluruh bagian luarnya. Pada sisi kanan, hanya terdapat logo Lenovo berwarna silver, barulah pada sisi kiri terdapat logo ThinkPlus berwarna silver, port AUX, port USB Type-C, tombol on-off, tombol next previous yang sekaligus tombol menaikkan dan menurunkan volume, tombol playback, serta lampu indikator. Beralih ke bagian dalam earcup-nya, ini sudah dilengkapi dengan bantalan telinga yang terbuat dari bahan busa dan dibalut dengan bahan kulit sintetik yang memiliki tekstur cukup lembut. Itu earcup-nya ini menggunakan desain bertipe close back, dimana terlihat pada luar earcup-nya yang tertutup, sehingga harusnya ekspektasi dari kekedapan suaranya jauh lebih baik. Tapi nanti kita tunjukin deh hasil dari tes soundlink-nya. Untuk soal dimensi, headphone ini memiliki ukuran yaitu sekitar 20 x 20 cm dengan tinggi 10 cm dan bobot sekitar 178 gram. Secara build quality sih ini cukup compact. Material plastik yang menjadi dominan pembentuk bodinya ini juga masih terasa solid.